Adik-adik. Selamat pagi Lause. Apa kabar semuanya? Baik. Iya, semuanya udah siap ya mau ibadah untuk hari ini ya. Siap. Adik-adik udah siap semuanya? Adik-adik boleh mengikuti acara ini dari awal hingga akhirnya ya. Adik-adik boleh semangat. Karena kita telah dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan hingga saat ini. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menjaga dan melindungi kita sampai saat ini. Kita sama-sama menaikkan pujian Bapa, Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan Bapa, Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Iya adik-adik, kita mau sama-sama berdoa ya. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kita. Kita sama-sama berdoa, adik-adik ikutin Lause berdoa ya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Karena Tuhan sudah menjaga kami, Karena Tuhan sudah menjaga kami, melindungi kami, melindungi kami hingga saat ini. hingga saat ini. Saat sekarang, Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. kami mau mendengarkan firman Kami Tuhan. mau memuji Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus tolong kami. agar kami boleh mengikuti ibadah yang ada. Agar kami boleh mengikuti ibadah yang ada. Berkati kami semua Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Iya adik-adik tahu nggak bulan apa sekarang?
Bulan Desember Iya, bulan Desember ya. Bulan Desember itu kita menantikan hari apa yo? Hari Natal. Hari Natal, betul. Hari Natal itu kita merayakan apa yo? Kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Lase. Tuhan Yesus, betul sekali adik-adik ya. Iya, bulan ini bulan Desember kita akan merayakan Natal. Natal itu sesuatu yang kita nanti-nantikan loh. Karena Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ya, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Selamat Selamat Datang. Kita akan menyambut Tuhan Yesus yang mau lahir ke dunia. Kita sama-sama nyanyikan lagu Selamat Selamat Datang. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Katakan lagi selamat selamat datang. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Dari pulang dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penentu. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita bahwa di dalam Tuhan kita tetap berpengharapan yang akan disampaikan oleh Laus Maria. Tapi sebelum itu kita akan sama-sama menaikkan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau
Tuhan, takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat pagi anak-anak semua, shalom semuanya. Tadi kita sudah menaikkan puji-pujian dengan losa-losa kalian, yang tentu saja anak-anak semangat di dalam mengikuti ibadah ini. Nah, kali ini Lose akan membawakan satu firman Tuhan yang anak-anak harus simak baik-baik dengan duduk yang rapi. Kita akan siapkan hati, pikiran kita, jangan saling mengganggu kalau ada adik atau cece yang ada di sebelahnya ya. Yuk kita akan mulai firman ini dengan doa. Kita akan berdoa dulu, yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan bahwa kami sudah menaikkan puji-pujian bagi nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Lose kami. Pimpin kami, bersihkan hati dan pikiran kami, agar apa yang akan disampaikan nanti oleh Lose kami menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami akan duduk diam dan tenang untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, anak-anak yang disayangi Tuhan dan tentu saja anak-anak yang Lose sayangi, ya, hari ini Lose akan bawakan satu firman Tuhan tentang bagaimana sikap kita ketika kita dalam keadaan yang mungkin sedih, kemudian juga merasa bosan, atau jenuh, ketika anak-anak menjadi anak-anak yang saat ini mungkin merasa kangen atau pingin bersekolah, bertemu dengan teman-teman, sehingga timbul rasa, sudahlah, putus asa, rasa hilang juga pengharapan. Baik anak-anak, sebelum kita akan melanjutkan cerita firman Tuhan ini, yuk kita akan membuka Alkitab kita. Coba siapkan anak-anak Alkitab kalian. Kita akan membuka Alkitab kita pada Korintus 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan 7. Ya, kita akan baca. Anak-anak menyimak sambil membaca dalam hati boleh, bersuara boleh ya. Tapi semuanya harus membaca. Ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kamu derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Ya. Kita tadi sudah membaca Alkitab yang sudah kita buka bersama, tapi sebelumnya Lose akan bercerita. Nah, coba anak-anak perhatikan di samping ini, siapa yang kenal dengan
foto atau gambar yang ada di samping lose ini atau di depan kalian. Ya, coba perhatikan anak-anak, foto yang ada di samping lose tadi atau di depan kalian. Kalau kamu sudah pengenal, coba kalian jawab melalui mama atau papa kamu yang ada di sebelah kalian ya. Nah, sekarang Lose akan menceritakan siapa sih tokoh itu ya. Dia bernama Wilma Rudolph. Siapa Wilma Rudolph ini ya? Anak ini adalah seorang anak dari keluarga yang memiliki keluarga besar ya. Jadi anak ini adalah anak ke-20 dari 22 bersaudara. Wah, banyak banget ya. Banyak sekali. Kalian saja dua orang atau 3 orang di rumah udah ramai kan? Apalagi yang sampai 22 orang ya. Nah, tapi anak yang kalian lihat tadi itu pada saat berumur 4 tahun ya, si Wilma ini terserang sakit demam. Ya. Demamnya sangat parah ya. Kemudian akhirnya karena akibat demam itu dia panas tinggi. Setelah panas tinggi berakibat dengan sakit lumpuh ya, yang sering kita tahu dengan polio ya. Nah, dalam perjalanan waktu dia mengalami sesuatu yang sangat menyulitkan. Baik dia bergerak yang harusnya sebagai anak-anak seperti kalian bisa berlari-lari, berlari sana sini, main kejar-kejaran dengan teman, dia tidak bisa ya. Nah, akhirnya dia harus menggunakan alat ya, menggunakan alat yang disebut sebagai alat penyangga. Nah, coba perhatikan nih ya, tuh alatnya dia memakai seperti itu ya. Nah, itu alat yang harus dia pakai supaya dia bisa berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, tapi pada usia ke-9 tahun, pada usianya yang 9 tahun, Wilma ini tidak lagi menggunakan penyangga. Dia memutuskan, pokoknya saya nggak mau pakai alat ini. Saya harus berusaha untuk berdiri dengan kaki saya yang asli. Ya, saya nggak mau pakai alat-alat lagi. Ya, dengan bersusah payah, ya, dengan berusaha sekeras-kerasnya dia mulai berlatih, ya, tentu saja dibantu oleh ayah atau ibunya. Nah, akhirnya pada umur dia sudah memasuki sekolah, ya, pada saat dia sudah masuk SMA, ya, dia sudah tidak menggunakan alat lagi, ya, dia berjalan tanpa alat penyangga. Kemudian dia yang lebih menakjubkan lagi, mengagumkan lagi, ya, dia masuk dalam suatu tim pertandingan, ya. Ketika dia masuk ke tim pertandingan itu dia masuk ke tim basket. Nah, kira-kira orang-orang percaya enggak ya anak-anak ya, kalau si Wilma ini mampu untuk lari sana lari sini. Kan kakinya udah cacat, ya, kakinya kecil yang satu, ya, dia udah lumpuh waktu itu. Tapi dia tidak putus asa, ya. Nah, karena melihat ketika dia dalam permainannya itu sangat bagus, dia dialihkan oleh orang yang menemui bakatnya. Dia dialihkan menjadi seorang pelari, ya. Semakin banyak orang-orang terheran-heran, mana bisa, ya, orang yang tadinya lumpuh pasti kekuatannya berkurang. Ya, pasti kekuatannya itu pasti tidak seperti anak-anak yang normal, anak-anak yang kakinya sempurna, ya. Akhirnya dia tetap berusaha. Banyak orang-orang mengejek, banyak mencibir, banyak juga yang menyepelekan dia. Tapi dia tetap berusaha, dia tetap berpegang dengan apa yang menjadi suatu pengharapannya, bahwa harapannya dia harus menjadi orang yang berguna, orang yang menjadi berhasil dalam setiap apa yang dia cita-citakan. Nah, coba perhatikan gambar ini ya, ketika dia dalam perlombaan lari. Nah, ketika dia dalam perlombaan lari, di antara teman-temannya semuanya dalam kondisi yang baik, dalam kondisi kaki yang normal. Tapi dia dulu karena lumpuh pasti orang juga akan meragukan kemampuannya. Tetapi anak-anak, ya,
karena dia nggak putus asa, dia tetap memiliki pengharapan kalau dia akan menang, dia akan berusaha sekuat tenaga, ya. Dia akhirnya apa? Nah, ketika dia berusaha lari dengan baik sesuai dengan aturan dalam pertandingan, dia akhirnya mencapai garis finish, garis akhir. Dia memperoleh satu kemenangan. Dia juara 1, anak-anak, ya. Itu sangat mengagumkan, ya. Itu bukan kekuatan dia sendiri, tapi dia yakin bahwa ini semua adalah pekerjaan Tuhan. Nah, lihat gambar yang terakhir. Kalau anak-anak melihat seperti itu, senang tidak? Nah, lihat dia mendapatkan juara, mendapatkan piala, mendapatkan juga medali, ya, yang tidak orang lain mungkin kalau dia putus asa tidak akan didapatkan. Ya. Tadi anak-anak sudah melihat apa yang sudah Lose contohkan, ya, sudah Lose contohkan. Lose tidak mengharap atau Lose tidak menyuruh anak-anak untuk seperti Wilma tadi buat anak-anak terus berusaha belajar lari, ya, tidak. Tapi yang mau Lose tekankan di sini adalah ketidakputusasaannya, pengharapannya yang besar akan hidupnya, ya. Ketika itu yang sudah Lose contohkan tadi, dia juga pasti mengalami satu kejenuhan, satu rasa kecapean, ya, ketika dia berlatih. Dia juga pasti putus asa. Seperti dia apalagi ketika dia diejek sama orang-orang yang ada di sekelilingnya, pasti dia akan merasa minder, dia merasa saya pasti tidak mampu. Tetapi ingat anak-anak bahwa jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Wilma tadi. Kekuatan dia adalah kekuatan dari Tuhan. Nah, kita kembali kepada cerita atau di dalam Alkitab yang sudah kita baca tadi, ya. Bahwa apapun yang saat ini dirasakan oleh anak-anak semua, dirasakan oleh Lose juga atau semuanya, itu adalah Tuhan mau supaya kita tetap mensyukuri, tetap memberi satu penghiburan bagi kita, penghiburan bagi orang lain. Ya, dalam kondisi apapun, kondisi yang menyulitkan diri kita masih mampu untuk bersyukur. Contohnya, ya, pada saat ini, ya, tidak hanya yang bosan untuk kondisi seperti ini itu anak-anak yang hanya di rumah, belajar di rumah, online, belum lagi diomelin orang tua, mama papanya. Kalau di sekolah kan gurunya yang menghadapi, ya. Lose juga, ya, Lose juga kangen, rindu, ingin mengajar anak-anak yang ada di dalam sekolah, di dalam ruang kelas. Nah, tapi rasa jenuh, rasa putus asa, rasa yang membuat diri kita sedih ini dialihkan satu bahwa hal itu bisa kita atasi, ya. Kita mencari satu penghiburan. Penghiburannya kemana? Penghiburannya kita main game. Atau kita nonton-nonton cerita-cerita film yang cerita anak di YouTube. Ya, enggak, ya. Tapi kita coba mencari banyak sekali cerita-cerita atau kita belajar untuk tetap rajin membaca Alkitab, ya. Nah, Lose yakin kalau kalian bersama-sama dengan mama, papanya untuk mengisi hari-hari kita yang mungkin membosankan ini, mungkin juga membuat kita jenuh, kita diajak oleh orang tua tetap berdoa supaya apa yang kita rasakan kita tidak putus asa. Banyak anak-anak di luar sana, banyak anak-anak yang putus asa di dalam belajarnya, mungkin tidak punya HP, mungkin juga keterbatasan dia tidak bisa beli kuota. Ya, nah dalam kondisi yang seperti itu, itulah yang harus kita syukuri. Ya, mungkin anak-anak yang ada di sini semuanya serba ada, serba gampang untuk mendapatkan apa yang anak-anak harapkan. Tapi kita bisa melakukan hal yang baik
untuk memberi penghiburan, memberi kekuatan kepada orang lain, kepada teman-teman kita yang mungkin pada saat ini sedang mengalami kesulitan dengan cara kita berdoa. Syukur kalau kita bisa membantu, kita bisa mungkin kita bisa hubungi Lose. Lose, ada enggak ya teman-teman kita yang merasa kesulitan di dalam belajarnya? Anak-anak bisa membantu, Losenya mungkin bisa menyalurkan. Ya, jadi anak-anak bisa untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Melalui apa? Melalui anak-anak bisa membantu orang lain. Banyak cara untuk membantu orang lain, memberi walaupun dengan secara tidak langsung. Mungkin anak-anak tidak dikenal bahwa atau dari teman-temanmu yang lain akan memberi bantuan. Bisa ya melalui Lose. Kita belajar berbagi, kita belajar untuk peduli ya dengan kondisi pada saat ini. Itulah wujud kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam satu wujud memberi penghiburan supaya teman-teman kita di luar sana yang sudah mungkin putus asa, tidak punya pengharapan lagi, kita belajar untuk membangkitkan rasa percaya diri mereka. Nah itu anak-anak yang dikasihi, yang dicintai oleh Tuhan, ya. Mari kita untuk mencontoh, melihat siapa yang bisa kita andalkan di dalam hidup kita. Baik untuk adik-adik yang masih kecil. Kemarin Lose mendengar loh ya cerita, ada Lose yang cerita nih tentang si Joen. Ya, dia setelah melihat Losenya itu membawakan sekolah minggu, dia ingin belajar lagu, ingin belajar gerakannya. Ya, mana Yoen di sini ya? Nanti mamanya nanti yang biar kasih tahu ya. Nah, itu dia belajar sampai dia berpesan pokoknya mau belajar sampai bisa. Nah, itu salah satu contoh bisa seperti yang tadi kalian lihat di dalam gambar tadi. Nah, ada lagi loh adik-adik ya. Lose itu pernah lihat ya, si Nela. Nah, dia masih kecil ya. Udah jadi guru sekolah minggu. Mengajar, menghafalkan isi menghafalkan itu dari Perjanjian Baru sampai Perjanjian Lama, tentang dari Kejadian sampai Wahyu. Itu Lose juga pernah melihat dan mendengar. Bagus itu ya. Lose yakin anak-anak yang ada di sini juga berusaha sekuat tenaga untuk selalu dekat dengan Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, untuk mama-mamanya yang ada di rumah yang saat ini mungkin jadi guru, jangan juga untuk putus asa. Jangan juga untuk merasa jenuh bahwa peran kita, kalaupun kalian mama papanya yang jadi guru sekarang saat ini ada di rumah, tetap kita berpengharapan bahwa dalam kondisi apapun tetap kita berpegang kepada Tuhan. Bahwa yang dilakukan oleh mama papanya ini juga suatu tugas. Jadi pesan saya, pesan dari Lose untuk anak-anak juga untuk orang tua ya, nantikan saat yang tepat untuk kita bersekolah kembali. Jadi jangan sebagai saat ini yang sebagai guru di rumah merasa putus asa, menuntut untuk gurunya mengajar karena memang belum saatnya ya. Yuk, saya Lose kira itu saja firman yang akan Lose sampaikan. Satu hal sekali lagi, kita tetap berharap akan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita akan tetap selamat di dalam nama Tuhan. Kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam diri kami masing-masing. Tuhan yang mengurapi kami di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, di dalam perbuatan kami, di dalam setiap tingkah laku kami. Ajari kami Tuhan, agar kami sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan sayangi, Tuhan cintai, kami tetap berpegang teguh akan iman kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus
Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, adik-adik udah mendengarkan firman-Nya? Iya, hari ini adik-adik dan kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Firman Tuhan tetap mengajarkan kepada kita agar kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kita ada jalan keselamatan. Ya, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menyertai kita dari awal hingga akhir ibadah kita. Kita akan sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada minggu ini. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, kita sudah menyanyi memuji Tuhan. Adik-adik, kita mau tutup ibadah kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menyertai kami karena Engkau sudah menyertai kami dari awal ibadah kami. dari awal ibadah kami. Terima kasih untuk firman-Mu Terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengajarkan kami yang terus mengajarkan kami untuk terus berpengharapan. untuk terus berpengharapan. Biarlah firman-Mu Biarlah firman-Mu terus menjadi pelita bagi kami, terus menjadi pelita bagi kami, agar kami terus melangkah agar kami terus melangkah dalam hidup kami. dalam hidup kami. Hanya kami hidup di dalam Yesus. Hanya kami hidup di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu terus menyertai kami Biarlah kasih setiamu terus menyertai kami dalam hidup kami. dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. kami bersyukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita udah selesai ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah.